Siapa yang berani mengganggu kepala sukuku? Selamat datang kembali Kepala Suku. Kepala suku. Darah Mata Dewa MU sudah diaktifkan. Secara resmi menjabat sebagai Kepala Suku Klan Mata Dewa. Di masa depan aku akan membantu MU. Chenze. Chenze bangun. Bawa dia masuk ganti baju, kita butuh Golden Eye-nya. Miss Wu telah tiba. Kepala suku Chen, aku tahu darah mata dewa MU sudah diaktifkan. Kami butuh bantuan MU. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Bantu keluarga Wu menemukan kembali koleksi 9 gerbang yang hilang. Sisanya kita bicarakan setelah bertemu dengan kakek. Chenze, kau masih berani datang. Aku bilang Miss Wu. Aku sangat tidak mengerti. Apa yang kau lihat dari sampah ini? Sepatu bekas masih nyaman dipakaikan. Yang Master Lin. Kau bilang siapa jutawan? Barang ini hanya bernilai Yuan, kau mana perkilar Wu. Kau membelinya dengan 2 juta Yuan, apakah kau gila? Ini adalah malam ini. Harta tak ternilai yang paling berharga. Jangan buang angin, barang ini lebih dari 20 Yuan. Aku akan berlutut sekarang dan memanggilmu kakek. Maka kakek akan membuatmu tahu. Apa yang disebut sebagai barang bagus. Apa sih? Koleksi ini berasal dari potret wanita Eropa dengan warna enamel untuk tembakau hidung. Nilai pasarnya mencapai puluhan juta. Apa bagaimana mungkin ini ternyata salah satu koleksi Jumen Tidu? Tidak heran kepala suku Shentong matanya sangat tajam. Tunggu sebentar. Saya dan Tuan Lin kita. Masih ada taruhan, panggil kakek. Hahaha. Jangan serius, hahaha. Pergi minta maaf ke ayah saya, ingin saya minta maaf ke orang tua itu tidak mungkin. Kami yang bergerak di bidang barang antik yang penting adalah kejujuran. Tuan Lin hari ini ingkar janji di depan orang. Bisnis ke depannya mungkin akan sulit. Kamu licik, jangan menyesal. Perjudian batu terakhir kali saya yang mengaturnya. Harta pusaka keluarga, kamu mata emas. Sudah dihancurkan oleh anakmu yang tidak berbakti. Keluarga Chen tidak akan pernah bangkit lagi. Oh ya, anakmu yang tidak berbakti itu menghina saya. Keluarga Lin pasti tidak akan melepaskannya. Jika kamu tidak ingin anakmu mati, makan ini. Ayah. Lin Ziqiang. Saya akan membuatmu menjadi ai terbesar dari Lao Jiumen dan membayar harga terberat. Tugas utama hari ini adalah menemukan 9 koleksi Jiumen Tidu Giok Dewa. Chen Zemana. Dia di sana. Jangan dengarkan mereka, pilih yang ini. Dari mana datangnya anak muda berambut kuning ini? Tidak mengerti, jangan sembarangan tunjuk. Nonuo Huo, dengarkan saya, pasti benar. Mereka semua sedang menipu uangmu, percayalah. Ambil yang ini. Kalau begitu ambil keduanya, nona ini ingin melihat. Kalian ini keledai atau kuda, segera potong. Anak muda, kamu tunggu saja, kamu akan segera tahu betapa bodohnya dirimu. Nona besar menemukan tambang emas, lihat tidak? Saya membantu Nona Huo mendapatkan uang banyak. Bukan yang kalian pilih itu tidak ada harganya. Yang ini yang dicat emas adalah pilihan tuan ini. Sial banget. Terima kasih, Ahze, hebat sekali. Bagaimana kalau ikut aku naik ke panggung tunjuk kemampuan? Waduh. Anak ketiga dari keluarga Chen Xiao dari Lao Jiumen. Hari ini datang ke sini untuk menilai harta karun. Lihat bagaimana kau bisa menilai jika matamu buta. Jie Hong, mataku tidak bisa melihat. Jie Hong. Mataku tidak bisa melihat. Si jalang itu menyimpan bubuk racun di tangannya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan panik, ini cuma masalah kecil. Mata emasmu sudah terhubung dengan kesadaranmu.
Jangan hanya mengandalkan penglihatan, rasakan dengan hati. Seorang buta kalau bisa menilai harta karun. Aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya untuk ditendang. Siapkan kepalamu. Ini dia. Aku berani bilang, ini yang paling buruk di sini. Ambil yang ini. Potong langsung di sini. Jade. Jade tingkat dewa. Jangan lari, tinggalkan kepalamu. Maaf, aku yang salah melihat orang. Sudahlah, cari Oli untuk ambil penawarnya. Si gadis brengsek keluarkan penawarnya. Tidak ada. Tidak ada penawar. Serahkan padaku. Oke. Katakan siapa yang menyuruhmu meracuni. Lin Ziqiang. Di mana penawarnya? Ambil ini. Apa yang kau lakukan padaku? Ah, wanita memang merepotkan. Harus aku yang turun tangan. Bawa dulu kepala suku pergi. Serang. Jalang brengsek. Chen Ze keluar. Jangan pergi, penglihatanmu belum pulih. Tidak bisa, Jie Hong ada di sana, aku tidak tenang. Kau bisa sembunyi selamanya. Aku beritahu si cantik ini sudah hampir tidak bisa. Lepaskan aku. Lepaskan apa? Tadi kan bisa, tenaganya mana? Sekarang kan sudah kukuasai. Kau berhenti. Jangan terburu nafsu mereka banyak, kita harus pakai akal. Aku akan mencoba. Pria brengsek itu seleranya jelek sekali. Dia mana ada secantik aku. Bukan ini tunanganku. Nona Huo dari keluarga Huo, aku sementara ini tidak ingin membuat masalah untuk diriku sendiri. Bagaimana kalau aku yang menyerahkan diri? Nona Huo, tidak ada yang memaksamu. Jangan tertipu, dia ahli memengaruhi orang. Kamu hanya irikan Nona Huo. Jadi, aku cantik atau mereka yang cantik? Kamu cantik, kamu yang paling cantik. Jangan tertipu, sadarlah. Wanita brengsek berani memengaruhiku. Berhenti. Kakak, maaf, pelan-pelan. Aku terlambat, kalian baik-baik saja kan? Hanya bisa mengandalkan wanita sampah. Kepala suku bagaimana menghukumnya? Aku ini orang dari 3 pintu, atas keluarga Lau Jiu. Kamu sampah dari 3 pintu bawah berani menghukumku. Kamu juga cuma anak haram berani berteriak di sini. Patahkan kakinya. Berani. Jangan pukul lagi Kak Z. Aku tahu salah Kak Z, Kak Chen Z. Jie Hong, aku salah. Pergi. Kita juga pergi yuk. Baru saja di dalam mata dewa berguncang. Aku perkirakan di bawah tanah ini ada makam kuno dengan harta karun suku kami. Itu juga bisa dianggap hoki dalam Ini musibah. masalah serius. Harus pulang dan berdiskusi dengan ayah. Oke, kita pulang. Ini ayahku. Kepala keluarga Wu dari 3 pintu atas ini kamu sudah kenal. Anak angkat ayahku Wu Fen. Paman San sangat dihormati, terkenal di mana-mana. Hari ini bisa bertemu adalah kehormatan bagi saya. Anak muda tidak perlu terlalu formal, kamu memiliki mata dewa. Masa depanmu sangat cerah. Ayah, tentang makam kuno di selatan kota. Bagaimana pendapatmu? Kalau ada harta karun suku mata dewa, harus dikembalikan ke pemiliknya. Untuk artefak lainnya, semuanya diserahkan ke negara. Ya, untuk mencegah harta karun mata dewa bocor. Besok aku sendiri yang akan memimpin pencarian harta karun. Saya masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Paman San. Katakanlah, Dengan kekuatan keluarga Wu mencari koleksi Jiu Men Tidu, tidak sulit mengapa harus melibatkan saya. hanya mata emasmu yang bisa dalam waktu singkat menggampangkan sembilan koleksi ini. Mengapa begitu terburu-buru? Anda pergi dulu. Kekuatan gelap sedang bergerak. 3 bulan lagi pada tahun dan bulan Yin, jika mereka yang mengumpulkan lebih dulu 9 koleksi besar mengaktifkan formasi kuno, pasti akan menyebabkan kekacauan di Oh, dunia. begitu.
Semakin sedikit orang yang tahu tentang hal ini semakin baik. Ayahku bahkan Van Ge pun tidak diberitahu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Ayah keluarga Wu mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebidang tanah di selatan kota. Sekarang sedang digali, pasti ada harta karun di dalamnya. Selatan kota dekat sungai. Tanahnya gembur, tidak heran jika digali terus. Saya mengerti ayah. Saya akan segera mengirim orang untuk melakukannya. Hahaha. Lokasi konstruksi grup Wu runtuh, menyebabkan 4 orang tewas dan 28 orang luka berat. Hahaha, sungguh menyedihkan. Semua runtuh seperti ini. Orang-orang di dalamnya, mungkin bahkan mayatnya, hancur lebur, kasihan mereka. Kalian di bawah sana renungkanlah mengapa hidup kalian begitu menyedihkan dan memilukan. Anggurnya enak, ayah kamu dengar suaranya? Halusinasi. Di sini selain kita berdua mana ada yang hidup? Benar juga, hanya beberapa orang yang hidup, semuanya terkubur. Bodoh, kalau mati juga kamu yang duluan. Ayah. Benar-benar ada orang sekarang, aku juga mendengarnya. Kalian tidak mati. Beruntung ada peringatan dari Nona Huo. Hari ini jangan turun. Aku sudah meramal pagi ini hasilnya buruk. Kamu memang beruntung, ayah kita pergi. Kakak Hong. Formasi ini baru akan hilang setelah gelap. Kalian main saja pelan-pelan. Kita pergi. Chen Ze. Bersenang-senanglah. Ayah sekarang bagaimana? HP masih bisa dipakai, tidak telepon, cari orang untuk menyelamatkan saya. Bukan ayah, di bawah ini ada harta karun. Jangan sampai kita datang sia-sia. Gali terus ke bawah lingkaran ini, pasti ada harta karun. Tadi malam makam diganggu pencuri, saya mengirim orang untuk melacak. Ada barang budaya yang masuk ke pasar gelap. Kita harus mengambilnya kembali. Ikut saya. Cawan daun dari Kiln Jishou, dinasti Song. Harganya sangat mahal. Sudah berapa lama kita bekerja sama? Saya percaya Anda tidak akan menipu saya. 100 W saya ambil. Kesepakatan yang sangat bijaksana. Cawan yang tidak bernilai 100. Berdosa menjualnya dengan harga 100 W. Chen Ze, jangan ganggu ayah saya berbisnis, pergi. Atas dasar apa kalian mengusir orang? Buka toko berbisnis dengan jujur. Kecuali ada transaksi gelap yang kalian sembunyikan. Sama sekali tidak ada. Cahaya baru kilap api keras. Ini jelas tiruan tahun lalu. Apa tahun lalu Anda menipu saya? Teman lama, jangan pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya, mungkin saya menipu Anda. Dikeluarkan dari makam raja dinasti Song. Ha mengakui dikeluarkan dari makam raja. Pencurian makam ilegal bisa dipenjara loh. Kalian berdua bajingan, hari ini, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Anda mematahkan kaki saya. Saya akan membalasnya 10 kali lipat. Pria patah kedua kaki. Wanita ikat. Siapa yang berani? Ziqiang mundur dulu. Chen Ze, bajingan ini, datang sendiri, kesempatan, tidak boleh dilewatkan. Pembalasan dendam seorang pria, tidak terlambat 10 tahun. Polisi buka pintu pemeriksaan. Masih pria, hanya kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Benda ini benar-benar tidak cocok dengan saya, gaya pakaian ini. Barang hilang sudah diambil kembali. Semua ada di sini, tidak ada yang kurang. Maka kita cepat pergi, sebentar lagi 2 orang bodoh itu menyadari. Tidak baik untuk pergi, ayo pergi. Saya semakin merasa tidak enak. Benda ini jelas asli. Dia bilang palsu. Apa gunanya memanggil polisi seperti ini? Ayo kita balik cek. Ayah kita kena tipu. Sampah ini berani banget ya. Berani ambil harta karun hasil jerahan kuburan. Langsung dijual di lelang, emang gak takut mati? Hari ini, kita harus bikin mereka mati tanpa kuburan. Harta karun yang gak bisa kita dapetin. Mau dihancurkan juga gak bakal jatuh ke dia. Hasil lelang hari ini. Semua bakal disumbangin ke proyek harapan. Barang antik ini dari mana sih? Semua koleksi pribadi. Omong kosong, keluarga Chen udah bangkrut. Mana ada koleksi pribadi? Semua ini, hasil jarahan kuburan. Aku udah ngabarin orang dari dinas kebudayaan. Segera datang buat nangkep kamu. Ayo bawa dia keluar. Ini, namanya pencuri ketakutan. Atau takut masuk penjara ya? Aze, jangan takut, nanti pasti aku kirim makanan ke penjara. Kepala Wang datang. Orang dinas kebudayaan datang, kamu tamat. Kepala Wang dia ini. Ngambil barang antik negara dari kuburan. Cepat tangkep. Halo Kepala Wang.
Sekarang mau nyembahin udah telat. Tangan udah siap buat diborgo. Kamu yang nyuri barang antik negara. Kepala Wang mungkin ada kesalahan. Kok malah aku yang kena? Terima kasih atas laporannya, kami udah menangkap si penjahat. Siapa sih penjahatnya? Ayah kamu. Perusahaan barang antik, atas nama perusahaan, diduga mencuri. Dan menjual barang antik negara. Bukti saat ini belum menyangkut kamu. Harap kamu bisa menjaga diri. Nggak mungkin bukan kamu yang nggak bisa lihat. Barang-barang di atas itu dia lagi jual barang. Kamu pikir koleksi ini semua hasil jarahan dari gudang dan kuburan? Bukan begitu. Hahaha. Kamu berani ganggu ayahku Lau Jiumen, nggak bakal biarin. Keluarga Lin. Nggak pantas masuk Lau Jiumen. Sinyo ini, wartawan jangan bikin ribet di sini. Pergi sana Chen Ze. Wukian. Gak ada hubungannya sama aku. Dia yang nyamperin sendiri. Dia yang nyamperin. Wukian, kok kamu bisa sebodoh ini? Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Pedang kuno ini ada racunnya. Hanya tusukan jarum Huoying yang bisa menyembuhkan. Aku pergi. Huoying adalah putri keluarga Huo dari Shangsanmen. Dan juga tunangan Lin Ziqiang. Mungkin tidak akan mau membantu. Bagaimanapun aku harus mencoba. Ji Hong, tolong jaga Wukian. Jangan khawatir, tunggu ayahku pulang pasti akan minta tolong. Pasti akan minta tolong untuk menyelamatkan Paman Lin. Ying aku tahu kamu baik padaku. Lin Gege, jangan gini, kita kan belum nikah. Tapi kita belum menikah. Hari ini aku benar-benar tidak mood. Jangan ganggu aku ya sayang. Lin Gege, jangan gini dong. Siapa? Aduh, kamu lagi. Bodyguard mana mati ya? Malu-maluin, dia masih kecil. Udah 18 lah, kenapa? Lagi pula ini tunanganku. Mau ngintip ya? Bukan ngintip, aku mau minta tolong Nyonya Huo. Ikut aku untuk menyelamatkan seseorang. Tidak boleh, orang sini, habisi dia. Cepat habisi. Ini bukti ayahmu korupsi uang negara pakai barang antik. Kalau kamu tidak mau, dia dipenjara seumur hidup, minggir. Mau ancam aku ya? Robek aja, ini cuma fotokopi. Kalau kamu tidak melepaskan orang besok, aslinya akan muncul di headline berita. Yang master, habisi dia. Kamu ngajarin aku ya? Bukti-bukti itu asli. Palsu. Terus kenapa dia percaya? Ayahnya korupsi uang negara itu benar, tapi aku tidak punya bukti. Jadi aku cuma bikin cerita bohong untuk menipunya. Kamu terlalu licik. Takut tidak ketahuan. Iya, makanya. Sebelum dia sadar, ayo kita lari. Sudah, Kakak Wu sudah baik-baik saja. Terima kasih. Saya yang harus berterima kasih, kamu yang membantu saya lepas dari Lin Ziqiang. Sejujurnya saya belum siap menikah dengannya. Ayo saya antar kamu pulang. Tuan, kali ini Anda harus membantu keluarga kami, keluarga Lin. Bodoh saya menyuruhmu mendekati keluarga Huo. Kenapa kamu belum bertindak kemarin? Saya hampir menjatuhkan si kecil itu. Tapi si sampah ini muncul dan mengacau. Saya jadi tertipu. Kamu hanya perlu menaklukkan Huo, Ying tidak perlu khawatir. Keluarga Huo tidak mau mendengar. Kalau kamu jantan, ayo maju. Terima kasih Tuan, saya mengerti. Ying, saya datang untuk minta maaf. Kemarin saya terlalu gegabah. Kamu tidak marah kan, Kakak? Tidak, Kakak Lin. Saya hanya belum siap. Minum lebih banyak air lemon, baik untuk kulit. Tidak perlu, kepala saya pusing.
Huo Ying ada masalah? Saya bawa orang untuk melihat. Saya sendiri yang pergi. Tunggu sampai kita sudah jadi suami istri. Semua milik keluarga Huo akan jadi milikku. Ah, ada apa? Ah, kenapa kamu lagi? Tidak bisa lepas ya, ayo. Kamu bawa anak perempuan Huo pergi dulu, saya yang tahan mereka. Ini tidak bisa terus begini. Ah, Kamu sudah bangun. apa yang kamu lakukan padaku? Kamu salah paham, saya tidak. Apa tidak? Jangan ganggu saya karena saya masih muda dan tidak mengerti kamu binatang. Saya benci kamu. Percayalah, saya benar-benar tidak. Kepala suku saya sudah kembali, kamu bagaimana? Kepala suku. Kenapa bisa begini? Dia terkena racun yang belum pernah saya lihat. Saat itu saya menemukannya di hotel. Hanya dia sendiri, saya akan mencari lagi petunjuknya. Halo semua, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Serahkan si sampah itu, padaku, dia mengganggu tunanganku. Aku ingin dia mati. Apakah kamu yang meracuninya? Iya, kenapa? Berikan penawarnya. Kamu bercanda ya, sudah. Kamu datang ke sini untuk bertukar, jangan keterlaluan. Kalian yang meminta padaku. Harusnya punya sikap meminta yang baik. Aku hanya menginginkannya, hahaha. Lin Camo. Fan Ge, jangan ganggu dia lagi. Dia itu gila. Iya, aku memang gila, hahaha. Bagaimana, tenang saja. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Pikirkan baik-baik, aku tidak suka memaksa. Aku sangat sopan. Baik, aku setuju. Yukian. Fan Ge, tidak apa-apa. Lin Ziqiang, aku mau bertukar denganmu. Jangan takut, lepaskan. Kamu sangat manis, hahaha. Aku bantu kamu. Lin Ziqiang, bagaimana kalau kita pindah tempat? Di sini juga tidak nyaman kan? Banyak ide. Mari kita ke mobil untuk bermain yang lebih seru. Hahaha. Chen Ze, aku juga ingin bertanya padamu. Tadi malam setelah dia menyelamatkanmu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi, tanyakan padanya. Aku hanya ingin melihat apakah dia sudah mati. Apa maksudmu, jelaskan. Dia merusak kehormatanku, tidak mungkin. Tanda keperawanan masih ada, apa yang kamu pikirkan. Tapi saat bangun pagi dia jelas-jelas telanjang. Tadi malam Lin Ziqiang memberimu obat bius. Dia terbakar sampai tidak sadar, kepala suku itu menyelamatkanmu, bodoh. Apakah aku salah paham padanya? Aku bahkan menekan titik kematiannya. Kepala suku, ternyata kamu yang melukainya. Wukian, kalian kepala suku dalam keadaan kritis. Kamu dan binatang ini malah melakukan hal seperti ini. Sangat tidak tahu malu. Hong Jie bukan seperti yang kamu pikirkan. Benar seperti yang kalian pikirkan. Hahaha. Sopir jalan. Selamatkan kepala suku dulu, kita akan meninggalkan keluarga Wu. Ini mana? Zhong, akhirnya kamu bangun, ini di rumahku. Wukian mana? Jangan sebut dia sekarang, dia mungkin sedang di bawah Lin Ziqiang berteriak lebih mesum dari siapapun. Tidak mungkin, Wukian tidak mungkin mengkhianatiku. Mengapa kamu percaya padanya dari awal? Dia sengaja mendekatimu hanya untuk menggunakan mata emasmu, membantunya mencari harta karun. Kalau bukan karena kali ini kita melihat perselingkuhannya dengan Lin Ziqiang, benar-benar tertipu olehnya. Perselingkuhan. Lil, kemana saja kamu selama 2 hari ini? Aku terus mencari kamu. Sampah, lepaskan aku. Aku selalu milik Tuan Lin. Ternyata dia selalu memanfaatkanku.
Jangan sedih, Anda adalah kepala suku Shentong, semut kecil itu tidak akan pernah menjadi lawan Anda. Yang terpenting sekarang adalah membangkitkan kembali keluarga Chen. Mengambil kembali koleksi Jiu Mentidu. Membuat keluarga Wu dan Lin membayar. Aku bersedia membantu kamu. Aku tidak ingin menikah dengan orang seperti Lin Ziqiang. Aku baru saja menghitung ramalan. Ada keanehan di gudang makam kuno. Baik, kita pergi sekarang. Baru saja bilang hampir kehilangan kepala. Sekarang dia datang sendiri. Bagus, tangkap dia ya. Perisai emas berharga. Benar, hanya saja. Perisai ini terlalu lama terkubur di bawah tanah. Kehilangan sedikit kekuatan spiritual. Aku hanya butuh darah 2 perawan untuk mengaktifkannya. Masih kurang 1, bantu aku. Wu Qian. Chenze, selamatkan aku. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Chenze. Aku hanya butuh sedikit darah perawan, tidak sakit sama sekali. Tenang, tenang. Chenze. Setelah selesai aku akan menyelesaikanmu. Chenze. Mungkin kemarin kita salah melihat Wu Qian. Apakah kamu dan Lin Ziqiang benar-benar satu tim? Jangan banyak bicara, cepat mulai. Ya. Kepala suku, kekuatan orang ini jauh di atasku. Kamu harus berhati-hati. Lepaskan mereka. Hahaha. Tanpa izin dari Tuan. Saya pun tidak boleh mendekati sini, hahaha. Aku tidak akan melewatkan satu pun, mari kita bersama-sama. Apa yang terjadi? Hentikan trik kecilmu atau aku akan membunuhmu. Kamu buta, aku tidak melakukan apa-apa. Tuan. Jie merah berhenti. Jika terus begini, kamu akan mati berhenti. Kepala suku, aku tidak bisa melawannya. Hanya dengan membantu kamu melewati segel tubuh biasa. Membuka kekuatan mata dewa, kamu bisa mengalahkannya. Tapi kamu akan mati. Untuk kepala suku, aku rela mati. Cepat berhenti. Ah, Jie merah. Hentikan dia, jangan datang. Jika kamu datang lagi, aku akan membunuhnya, berani. Tidak mau menikah denganku ya hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, bodoh. Jie merah. Bangunlah, Jie merah, kamu baik-baik saja. kepala suku. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Jalan selanjutnya. Terserah kamu. Jangan. Jie merah. Bangunlah, Jie merah, kamu baik-baik saja. Kepala suku. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Jalan selanjutnya. Terserah kamu. Jangan. Jie merah, Jie merah. Jie merah. Minggir. Tidak mungkin kamu bodoh, kamu tinggal menjaga makam. Aku bodoh, aku menjaga makam. Cepat pergi. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan diri. Baiklah, baju besi emas sudah direbut kembali. Jie merah membantumu mendapatkan kekuatan dewa ditambah baju besi emas. Kekuatan dan pertahananmu hanya bisa menyaingi orang misterius itu. Coba saja, tapi orang ini sebenarnya siapa? Hari ini dia kabur, bagaimana kita bisa menemukannya nanti? Hong Jie meninggalkan bekas telapak tangan di tubuhnya. Saya yakin kita pasti akan menemukannya. Ada apa? Wang Ju bilang ada orang di lelang.
Menglelang beberapa koleksi itu. Kalau begitu mari kita pergi. Lihatlah ini teko dari zaman Han. Nilainya sangat tinggi. Omong kosong setelah zaman Tang dan Song. Baru ada nama alat seperti teko. Pada zaman Han minum teh menggunakan cawan. Mana ada teko? Kamu yang omong kosong. Kalau bukan teko untuk minum teh lalu apa ini? Ini jelas-jelas pispot. Kamu bersikeras bilang ini teko. Apa kamu tidak merasa baunya kurang kuat? Kamu tidak masuk akal. Ini adalah barang kuno dari makam gudang. Baru saja digali dari zaman Song. Apa kamu yang mencurinya? Jangan dulu menuduhku. Kamu duduklah di penjara dulu. Saya punya sertifikat penilaian barang antik. Lihat ada cap resmi di sini. Cap merahmu itu apa diukir dari wortel? Sudah buram seperti mosaik. Masih berani membawanya untuk menipu. Lapisan tanah di sini kalau bisa dibandingkan dengan lapisan tanah makam gudang. Dan cocok. Baru kamu menyesal. Ayo tangkap pencuri ini. Kamu tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Orang tadi itu menyimpan koleksi Jiumen Tidu patung Giok Wan Im. Saya akan mengejarnya. Kamu bantu dia. Orang itu diselimuti aura hitam. Mungkin terperangkap dalam ilusi. Kalau tidak sengaja terperangkap dalam ilusi, maka masalahnya akan besar. Aze, Hong Jie, kamu tidak mati. anak nakal kamu ingin aku mati ya? Bagaimana mungkin? Hong Jie, aku sangat merindukanmu. Sudah datang temani aku melihat pameran. Gunakan mata emasmu ceritakan padaku. Baik, aku dengar kata Kak Hong. Kita hanya terlambat satu langkah. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sial, tanda vitalnya menurun. Dia mengikuti pencuri ke sini. Terjebak dalam ilusi. Dubai terjebak. Kalau tidak bisa keluar dalam waktu dekat, apakah dia akan? Di dalam lingkaran sihir ini pasti ada seseorang yang sangat penting baginya, makanya dia tertahan. Bagaimana ini? Ayo kita cari cara. Aku tahu sihir kuno yang bisa mengirim kesadaran orang lain masuk. Aku yang pergi. Kak Wu sangat bersemangat. Sangat khawatir dengan Kak Ze. Jangan-jangan suka sama dia. Tidak kok, aku hanya ingin masuk dan lihat siapa yang menahannya. Ayo cepat bawa aku masuk. Baik, aku akan mulai sihirnya. Ini asal-usul koleksi ini. Kalau yang ini ceritakan asal-usulnya. Ceritakan padaku. Kak Hong, sudah larut, kita masih ada urusan. Tidak bisa biarkan penjahat bebas berkeliaran. Aku susah payah hidup kembali. Kamu tidak mau menghiburku. Kamu benar-benar tidak punya hati. Kak Hong. Kamu sebelumnya kidal. Tidak pernah pakai tangan kanan untuk kipas. Kamu bukan Kak Hong. Tentu saja bukan. Siapa berani menyamar sebagai Kak Hong? Karisma Kak Hong tidak bisa kamu tiru. Kenapa kamu datang? Ini bukan dunia nyata. Kamu terjebak dalam ilusi, cepat ikut aku. Huoying, lepaskan kami. Ying Er. Apa yang terjadi? Gadis nakal berani merusak rencana kami. Tunggu sampai malam, mereka akan mati di dalam. Lepaskan aku. Lepaskan dia dari mana datangnya kekacauan ini, tidak dekat Maria. Kian juga ada di dalam. Ya? Hampir. Kau baik-baik saja. Kian baik-baik saja. Baiklah, cepat tangkap bisnis hitam itu. Lupakan saja Komo mengejar saya dan mengirim Anda kembali. Garis. Jangan lihat semua orang pergi jauh. Saudara Ze punya sesuatu untuk ditemukan? Baru saja di dalam ekstasi, aku mencium aroma merah. Para pemain ini meniru Anda untuk membingungkan Anda. Aroma pada suster merah.
Tidak benar. Kakak merah adalah roh di murid emas. Tidak ada rasa pada tubuh. Saat di luar rasanya masih ada. Sekarang tidak ada. Apakah itu aroma anggrek yang samar? Ya, Ini adalah aroma Wu Fen, aku pernah mencium baunya. Tapi rasanya, mengapa itu muncul di Arai Perancis? hanya ada satu kemungkinan. Wu Fen adalah pengendali sejati. Dan pedagang hitam itu. Mungkin saja dia malu. Tidak bisa. Bagaimana dia bisa bekerja dengan kami begitu lama? Oh, aku tahu. Dia iri padamu karena Wu Qian menyukaimu. Jangan pikirkan itu. Dugaan saya lebih dari itu. Mungkin Wu Fen ada di makam. Pria misterius berkekuatan tinggi. Aku akan memeriksanya sendiri. Apakah dia memiliki telapak tangan Red Sister? Chen Zi, kau gila, kau meragukan Fang He. Aku tidak hanya meragukannya. Aku sudah merasa. Dia terlalu marah. Ini adalah jejak yang telah lama terjadi di makam. Tentu saja dia sangat buruk, dia sering membantu ayah saya mengurus barang antik. Itu pasti akan terkontaminasi dengan roh jahat. Persepsi saya tidak akan salah. Kau melepas pakaianmu. Aku melihatmu sebagai kepala murid, hanya berbicara dengan sopan. Tapi kamu jangan keterlaluan. Cuma lepas baju aja, lihat punggung. Ada apa yang malu-malu? Kecuali kalian ada niat jahat. Kita udah lewatin banyak bahaya bareng. Kalian masih nggak percaya sama kita. Bukan gak percaya sama kamu, aku gak percaya sama dia. Meskipun dia anak angkat ayahku, tapi dia selalu memperlakukan aku seperti saudara kandung. Aku nggak akan biarkan kalian mencurigainya. Kalau gitu jangan salahin aku kalau aku bertindak. Chen Zi, kamu jangan keterlaluan. Kamu takut apa sih? Kalau malu aku bisa ngalah dan berpaling. Dari kita masuk sampai sekarang. Kamu gak ngomong sepatah kata pun. Kalau benar-benar bersih. Kenapa gak mau jelasin? Aku jelek badanku. Gak ada yang peduli kamu jelek atau enggak. Kamu udah lihat puas belum? Sebelum Feng Ge diadopsi ayahku, dia sering disiksa sama orang tua kandungnya, sampai ada bekas luka di badannya. Sekarang kamu buka aibnya di depan umum. Kamu seneng nggak? Maaf. Aku nggak butuh maaf kamu. Kamu ini kepala suku Shentong, kamu hebat. Pergi aja, kamu pergi. Feng Ge, jangan sedih. Kian-kian kamu nggak akan jijik sama aku kan? Nggak, mana mungkin aku jijik sama kamu. Kayaknya ada yang gak beres. Kamu juga merasa gak beres ya? Kalau itu luka dari kecil, kenapa masih kelihatan begitu jelas? Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Aku tahu ada semacam ramuan. Kalau dipakai bisa nutupin luka dalam. Tapi kulitnya bakal ada bekas luka yang gak rata. Jangan-jangan kita udah dibohongin sama dia. Waduh. Wu Qian. Kian-kian paman. Ada apa sih? Anak angkatmu Wu Fen kemungkinan besar adalah dalang. Di balik semua kejadian ini. Ternyata dia. Kian-kian baru aja pergi sama dia. Apa? Tampaknya kita sudah mengejutkan mereka. Sekarang situasi Kian-kian sangat berbahaya. Aku akan menggunakan ilmu terlarang keluarga Wu untuk menghidupkan kembali Dewa Mata Emas secara paksa. Kita harus membawa Kian-kian kembali dengan selamat. Cepat selamatkan Kian-kian. Sudah larut malam, untuk apa membawaku ke sini? Segera kamu akan tahu. Apakah ini artefak baru? Sungguh cantik. Suka. Kian-kian, tolong kenakan ini untukku. Ah, ini kan artefak.
Kamu bercanda ya? Malam ini, kita akan menyelesaikan upacara pernikahan. Menikah kita. Kamu benar-benar. Aze benar dalam ucapannya. Sekarang baru tahu sudah terlambat. Asalkan menyelesaikan upacara denganmu, dia tidak akan pernah menjadi lawanku lagi. Mengapa kamu melakukan ini? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting, yang penting kamu lahir di tahun bulan dan hari Yin. Asalkan menyelesaikan upacara pernikahan denganmu, akan membantuku meningkatkan kekuatan sihirku dan tak terkalahkan. Kamu bermimpi. Saling membungkuk sebagai suami istri. Hongjie bantu aku. Lagi-lagi, kamu mengapa selalu merusak rencanaku? Keluarga Wu telah berbuat baik padamu. Beginikah caramu membalas mereka? Aku hanya menyukai Qian-Qian, aku tidak akan pernah menyakiti Qian-Qian. Jangan bawa-bawa cinta monyetmu. Untuk menutupi ambisimu. Yinger bawa Qian-Qian pergi. Siapapun tidak boleh pergi. Aku yang akan menghadapi binatang ini, kalian pergi saja. Binatang sialan sudah tahu akan begini. Seharusnya tidak membiarkanmu hidup. Jangan pergi kamu. Tua bangka sialan, mati saja. Paman Ju, bagaimana kabarmu? Orang ini sangat kejam. Menarik setengah jiwa Qian-Qian. Kita bukanlah lawannya lagi. Meskipun Qian-Qian sudah diselamatkan. Tapi dia kehilangan ingatannya. Sekarang tubuhnya sangat lemah. Cepat kumpulkan 9 koleksi. Kembali ke pedagang gelap itu. Pastikan patung Gyokuan Im diambil kembali. Ini Paman Tiga, aku akan bantu obati luka Anda. Penjahat bersembunyi di sini, tapi untuk mencegahnya menggunakan ilusi lagi. Kali ini kita serang duluan. Kak Merah punya ide bagus apa? Mas, pesanan makanannya sudah sampai. Pesanan apa? Aku tidak pesan apa-apa. Kalian siapa? Kamu pesan makanan, biarkan kami masuk. Kami diperintah Tuan untuk mengambil patung Gyokuan Im, cepat keluarkan. Baik. Silakan ambil. Bodoh, Kalian sudah melakukan apa padaku? Kembalikan padaku. Bukan barang untuk orang jahat sepertimu. Bukan juga untuk sampah sepertimu. Patung Gyokuan Im adalah harta Tuan. Berikan padaku. bukannya kamu sudah mati di dalam makam kuno? Maaf mengecewakan kalian. Apa kita terjebak dalam ilusi lagi? Tidak, kita harus keluar. Ini bukan ilusi, ini nyata. Aku seharusnya sudah mati. Tapi Tuan kita memiliki kekuatan tak terbatas. Dia menghidupkanku kembali. Lihat aku. Jangan main-main dengan trik kecil ini lagi. Hari ini patung Gyok Kwanam tinggal di sini atau kamu mati di sini. Kak Ze, ajarilah dia. Baru saja mengobati Paman Tiga, sekarang kekuatanku. Tidak bereaksi, kalian pergi duluan, aku yang menutup. Tidak, kalau mati, kita mati bersama, kalau pergi, kita pergi bersama. Sungguh mengharukan. Hari ini kamu pasti mati di sini. Ambil patung Gyokuan Im itu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa menjatuhkan patung Gyokuan Im ini. Kak Ze, kamu gila. Pelan-pelan Tuan Lin, patung Gyokuan Im ini harus didapat hari ini. Kamu mengajari aku lagi. Sepertinya aku bertaruh dengan benar. Pilih. Mau itu atau nyawaku? Aku jujur saja padamu. Ada atau tidak ada Gyokuan Im ini, kamu tetap akan mati. Tanpa Gyokuan Im ini, Wu Fen juga tidak akan membiarkanmu. Cepat pilih. Saya tidak sabar lagi. Aduh. Baiklah. Saya akan membiarkan kalian pergi kok. Pergilah, toh cepat atau lambat akan mati juga. Pergi.
Dasar anjing, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kakak Z, kekuatanmu tidak bisa terus dihabiskan. Kalau begini terus kamu akan kehabisan tenaga. Tidak apa-apa, saya tahu batas saya. Sayang sekali kali ini perjalanan sia-sia. Koleksi masih belum kembali. Siapa bilang? Ini. Yang saya berikan ke Lin Ziqiang adalah barang palsu. Sudah saya ganti sejak lama. Kakak Z, kamu memang hebat. Paman. Saya sudah mengambilnya kembali. Masih ada 2 bulan lagi sampai tahun dan bulan Yin. Dari 9 koleksi baru terkumpul sepertiga. Kita harus buru-buru. Ya, Besok ada tamu dari luar negeri yang akan menyumbangkan artefak ke museum. Di daftar ada 1 patung kepala Buddha dari Jiumen Tidu. Tidak tahu asli atau palsu. Kamu sendiri yang pergi. serahkan pada saya. Hari ini, saya memberikan harta ini ke museum. Hanya ingin bekerja sama dengan paman dalam jangka panjang. Paman tidak suka ditipu. Kalau mau kerja sama jangan bawa barang palsu. Anak kecil bodoh bagaimana bisa masuk? Usir dia. Kamu tidak layak bekerja sama dengan paman. Dari mana berani memanggil staf kami? Tangkap dia. Kalian berani sekali. Kamu tidak layak bekerja sama dengan paman. Dari mana berani memanggil staf kami? Tangkap dia. Kalian berani sekali. Tangkap dia. Kamu mau apa? Tebaklah. Anak muda bodoh ini adalah artefak senilai 100 juta. Bagian dalam tanah liat ini sudah rusak. Masih keras kepala. Bagaimana kalau aku coba pukul kepalamu? Preman perampok. Kamu menghancurkan artefak senilai 100 juta. Seumur hidupmu tidak akan bisa menggantinya. Ribut-ribut di dalam museum tidak pantas. Paman ketiga datang. Paman ketiga, kamu datang tepat waktu. Cepat atur anak kecil bodoh ini. Kalau kamu pikir dia tidak mengerti artefak, bagaimana kalian bertanding di depan umum? Ya, saya tidak takut padanya. Di rak ini ada 18 barang antik. Ada 9 yang asli. Siapa yang bisa menemukan yang asli dalam 10 menit? Itu yang menang. Hahaha, tadi saya lihat sebentar. Menemukan 3 barang. Saya sudah lama di dunia barang antik. Masih punya kemampuan ini. Tidak perlu 10 menit, 5 menit saja cukup. 1 menit. Anak muda sombong. Bicara besar tanpa persiapan, kamu pasti kalah. 9 koleksi semuanya asli. Kamu hanya butuh 10 detik. Apakah ini terlalu meremehkan orang? Ya, harus kasih muka pada master ini. Lihat, dia sudah berkeringat. Lukisan peoni Master Wang ini. Komposisinya kaku. Goresannya kecil, bukan karya asli. Ini adalah karya awal Master Wang. Meski tidak sehebat karya akhirnya. Tetap ini adalah tulisan tangan Master Wang. Patung ini jelas karya kontemporer. Dibuat dari bubuk giok yang dicetak. Harga tidak sampai 100. Bagaimana kalau kamu hancurkan saja? Ini juga asli, sertifikat ada di sini. Senilai puluhan juta. Paman ketiga mana yang menurutmu palsu? Semua yang dia tandai asli. Semua benar. Tidak mungkin. Saya sudah bergulat di dunia antik selama puluhan tahun. Tidak mungkin kalah pada anak muda ini. Dia memiliki mata emas. Pemimpin kelompok mata dewa. Bagaimana mungkin tidak memiliki kemampuan ini? Oh, begitu rupanya. Aduh, pemimpin mata dewa. Terima kasih, itu saya. Aduh, benar-benar tidak tahu diri. Bicara besar. Benar-benar menunjukkan kebodohan di depanmu. Kamu hanya perlu memberitahu saya. Di mana kepala Buddha yang asli, saya ingin membelinya. Harta asli ada di rumah saya. Saya bersedia menyerahkannya, tolong ikut saya. Ini jelas pencurian.
Salah saya. Mencoba menggunakan barang palsu untuk berbisnis dengan Paman Tiga. Sekarang barang aslinya juga hilang. Aduh, semua salah saya, menyesal sekali. Dia pernah datang. Wu Fan, Ia seharusnya tidak jauh dari sini. Saya akan mengejarnya. jangan pergi Ze. Kamu tahu betapa buruknya wajahmu sekarang. Kekuatan Dewa MU tidak tak terbatas. Jika kamu tidak rajin berlatih dan terlalu banyak menguras, kamu akan kehabisan tenaga dan mati. Ya? Dan saat ini kita memiliki 3 barang. Dia hanya memiliki 1 bagaimanapun juga kita. Lebih cepat darinya, jadi kamu harus memikirkan tubuhmu. Carilah tempat yang tenang untuk istirahat dan menyepi. Baik, saya akan mendengarkan kalian. Baru saja mendapatkan kekuatan dewa, saya belum bisa menguasainya dengan baik. Hari ini saya akan menyepi. Tidak tahu berapa lama untuk pulih. Siapa kamu, lepaskan saya? Kian. Sial keseleo. Saya tidak kenal kamu, pergi. Kian, kamu benar-benar lupa. Bahkan saya pun tidak dikenali. Paman Tiga tidak di rumah. Saat ini Lin Ziqiang datang menyerang. Hanya saya yang bisa menyelamatkan Kian. Lepaskan dia. Wah, belum pulang ya? Aku bilang lepaskan dia. Bukan kamu, tubuhmu sudah pulih. Masuk ke sini. Aku tidak mau, aku tidak kenal kamu. Sekarang di matanya, kita berdua sama saja. Kian, dia orang jahat. Dia datang ke rumahmu untuk mencuri barang antik. Kian, jangan dengarkan dia. Jangan menakut-nakuti dia. Kalian berdua jangan bicara lagi. Kian, aku adalah Lin Gege, dari keluarga Lin. Kamu tahu kita sering bermain bersama waktu kecil. Dia sampah dari bawah. Dulu sering mengganggumu sungguh. Lin Gege. Kian, jangan tertipu olehku. Jangan menakut-nakuti dia. Kamulah yang mempengaruhi dia ya. Hei Kian, lihat, dia setan. Kian. Kamu diam. Ah Kian, tolong aku. Pukul dia. Kian, dengarkan aku. Pukul dia lagi, bunuh dia cepat. Berhenti. Kamu pengecut yang tidak tahu malu. Sangat menyebalkan, marahlah. Hari ini aku senang tidak akan membalasmu, hahaha. Jangan pergi. Jangan pergi, kamu terluka parah. Apa kamu bodoh, kehilangan ingatan? Tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Aku tidak sengaja. Hong Jie, jangan marah pada Wu Jie. Dia kehilangan setengah jiwanya seperti anak kecil. Wajar saja tidak mengerti situasi. Memukul orang sampai seperti ini pasti ada masalah di otak. Pergi dan renungkanlah. Lin Ziqiang kedatangannya terlalu tiba-tiba. Perginya juga tergesa-gesa. Kalian berdua nanti pergi ke perpustakaan. Cek apakah 3 koleksi Jiu Menti Du masih ada. Kamu bilang, Lin Ziqiang bukan datang untuk mengganggu Wu Qian, tapi untuk mencuri koleksi. Ia cepat pergi. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Sial, 3 koleksi itu hilang. Ternyata maksudnya bukan pada minuman, Huoying. Cepat cari tempat persembunyiannya. Tunggu sampai aku pulih. Aku akan merebutnya kembali. Ya? Kian, kenapa kamu datang? Aku menunggu sampai mereka berdua pergi, baru berani datang melihatmu. Hal hari ini. Sungguh minta maaf padamu, aku dengar mereka berdua bilang banyak hal sebelumnya. Aku sudah lupa, sungguh tidak berguna. Ini bukan salahmu. Kamu juga jadi korban orang baik. Kami adalah putri keluarga Wu yang terhormat. Dulu pernah sangat berpengaruh. Paman berniat menyerahkan posisi padamu. Kedepannya kami akan mengandalkanmu memimpin seluruh Lau Jiumen.
Ah Z. Haude sungguh minta maaf padamu. Panggil aku apa coba panggil lagi. Jia Hong memang begitu memanggil. Aku merasa sangat akrab kamu. Suka dia. Suka. Tapi bukan dalam arti cinta. Kalau begitu kamu suka aku dalam arti cinta. Ayahku bilang, kamu punya mata emas bisa menilai harta. Kamu sedang menilai aku. Orang ini lucu sekali. Aku akan menebus hal hari ini. Kamu percaya padaku. Aku suka kamu. Setelah melukaimu kemarin, aku sangat sedih. Aku pikir, aku suka kamu. Kian-kian. Ya. Itu kamu istirahat yang baik ya. Aku akan datang lagi nanti. Kamu makan ya. Waduh. Malam ini tidak bisa tenang dan istirahat. Agak pusing. Kian-kian kenapa kamu datang? Aku melukai Chen Ze kabur dari rumah. Bagus sekali Kian-kian kemarin. Ritual kita tidak selesai tepat waktu kali ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Semua barang sudah kembali ya Tuan. Mereka pasti tidak menyangka aku menyembunyikan barang itu di ruang bawah tanah ruang koleksi. Kerja bagus. Aku akan menyelesaikan ritual pernikahan dengan Kian-kian kamu pilih hari yang baik. Dimiliki bawahan pamit dulu. Kian-kian. Kok kamu belum tidur? HP kamu bunyi kok nggak diangkat? Nggak usah pedulin. Mending diangkat aja pakai speaker. Halo. Terkejut ya ini aku. Kak Hong Hong. Aku peringatkan kamu kalau pergi jangan balik lagi azim milikku. Kamu jangan harap bisa merebutnya. Aku dan Aze sudah tidak mungkin lagi. Aku punya pilihan yang lebih baik. Tenang aja Kian-kian. Kali ini aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kenapa sih suruh aku kirim pesan kayak gitu? Malu banget. Kayaknya Kak Hong Hong main peran sesuai karakternya. Kamu ngomong dong? Barusan Wu Fen ada di samping. Dia ngomong aja aku udah ngerasa ada yang gak beres. Jadi kita mau menyelamatkan Kak Wu nggak? Gak, kita masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kelewatan banget berani bayarnya nikah paksa. Malah ngundang banyak orang Wu Fen ini keterlaluan. Dia cuma mau kasih tahu ke Lau Jiumen. Dia mau mendirikan kelompok sendiri. Kekuatannya nggak bisa diremehkan. Kayaknya hari ini dia sengaja memamerkan 4 koleksi Jiumetidu. Keempat koleksi itu hasil curian. Lihat aja dia sok jagoan tinjuku aja pengen ngegas. Bukan mantan pacarku yang nggak berguna ini. Sepatu bekas lama nggak ketemu. Hari ini dia akan jadi pengantin orang lain tapi pengantin prianya bukan kamu. Masih aja pura-pura ceria ngomong apa sih?
Kebetulan kita ada rencana hari ini. Kurang satu orang. Kamu kebetulan ketemu. Jangan salahin aku nggak baik. Lakukan sesuai rencana. Siap. Chenze, acara apa ini hari ini? Tidak cocok untukmu datang ke sini hanya mencari malu. Aku cuma mau lihat pengantinnya. Pengantinnya juga bisa kamu lihat. Aku tahu. Kita berdua pengen tidur sama Wu ini. Tapi kita nggak punya kemampuan. Nah. Sekarang pengantin ini adalah wanita bosku. Pergi sana. Kayaknya aku nggak ngundang kamu ya. Bos bawahannya ini akan mengusirnya. Nggak usah. Biarkan dia lihat juga. Lihat aja dia pasti akan menyerah. Hari ini dengan bantuan 4 koleksi ini. Ditambah Wuqian di tahun dan bulan Yin. Besok aku bakal menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Mari kita lihat saja. Pengantin datang. Upacara pernikahan akan dilakukan di tengah lingkaran sihir ini. Jangan biarkan siapapun mendekat sebelum upacara selesai. Tenang saja bos. Kecuali si sampah ini, kayaknya nggak ada yang berani. Jangan berlebihan. Aku nggak tertarik sama pengantin ini. Upacara selesai. Bos gimana? Ada ngerasain kekuatan gaibnya nggak? Nggak ada rasa sama sekali. Nggak mungkin bos, nggak ada yang merusak lingkaran sihirnya. Keempat koleksi ini disusun dengan serius. Tapi sayang semuanya palsu. Lo ngomong apa sih bos? Keempat koleksi ini aku ambil dari keluarga Wu. Dari keluarga Wu lo curi ya? Jangan ngomong sembarangan. Semua ini aku urus sendiri, nggak mungkin ada masalah. Ini cuma patung tanah liat. Kok bisa gini? Walaupun ini palsu. Tapi aku dan Kian-Kian sudah selesai upacara pernikahan. Nggak mungkin nggak ada kekuatan sama sekali. Apa mungkin? Pengantin ini juga palsu. Yoli. Bos, dia kenapa? Dia dihipnotis. Lo yang bikin Kian-Kian. Lo sembunyikan Kian-Kian di mana? Dia tidak menyembunyikanku, dia hanya menyelamatkanku. Bajingan kecil, aku tidak akan menikah denganmu. Koleksi itu kamu yang menggantinya. Ada orang bodoh. Meletakkan koleksi di museum. Kita semalam menggantinya dengan barang palsu. Sebagai hadiah pernikahan untukmu. Selamat menikah. Tuan. Tuan, apa yang terjadi dengan Tuan? Tuanmu telah kami azeh. Masuk ke ruang kekacauannya. Ini di mana? Wilayahku. Lepaskan aku. Wilayahku. Aku yang memutuskan. Berhentikan aku. Bisa. Maka berlututlah padaku. Hahaha. Sangat patuh langsung berlutut. Aduh Tuan. Tidak menyangka dalam beberapa hari saja. Kemampuanmu meningkat pesat. Hari ini hanya memberimu pelajaran. Hari lain belum tentu. Kita pergi. Tuan mau mengejar-mengejar apa? Masih tidak malu. Baru saja kita unggul, kenapa tidak langsung membunuhnya? Wajah Aze tidak baik. Tanganmu kenapa sangat dingin? Baru saja aku mencoba membunuhnya. Menggunakan kekuatan. Tidak melukainya sedikit pun. Kamu hampir menipuku juga. Tapi, aku mengambil jiwa Kian-Kian, mengembalikannya. Ini sangat bagus, maka kakak Wu akan lengkap. Tidak akan bodoh lagi.
Tapi, mungkin masih perlu lilin 1000 tahun. Sebagai pemicu. Beberapa waktu lalu di pasar hantu sepertinya muncul. Sekarang cari. Lihatlah. Ini semua barang bagus. Mimpi kaya mendadak bukan cuma mimpi. Ini aku ambil. Lo mau bikin gue main-main ya? Lo mau beli barang kan? Semua ada di sini, kalau nggak beli minggir. Kaca kimia dipakai buat ngaku-ngaku jadi giok hetian. Gue rasa lo pengen cari duit sampai gila ya. Gue lihat lo ini. Mau bikin rusuh di sini ya? Anak baru belajar kok main ke pasar gelap. Nggak ngerti sok ngerti minggir sana. Jangan ganggu orang dagang. Kayaknya kalian satu geng ya. Di sebelah itu Gucci biru putih modern. Lukisan kalian. Itu jiplakan sendiri kan? Lo cari mati ya? Lo dagang terang-terangan. Gue beli terang-terangan. Ada masalah apa? Gak usah banyak omong, kasih harga. 500. 50 mau ambil nggak? Barang ini. Kemarin gue beli 100. Anggap aja tempat sampah 50. Mikir apa sih lo? Oke, 250 gue ambil. Lo ngatain gue ya? Ngomong mulu nanti gue nggak ambil. Minggir, udah cukup. 100 gue beli. Keluar 250 lo, untung 150. Nggak sedikit kok, cuma barang rongsokan. Dibuang di pinggir jalan juga nggak ada yang ngambil. Anak muda. Kembali. 250 bawa. Ingat lo yang 250. Kasih sini. Anak. Kemarin kita beli tempat lilin itu mana? Tempat lilin apa? Yang lo pakai buat ngetokin abu rokok itu. Gue udah tanya orang. Itu koleksinya Laksamana Jiushan. Iya, itu harganya puluhan ribu. Puluhan ribu. Itu ratusan ribu. Mana, keluarin sini. Barusan itu apa sih, bodoh? Beli, aduh. Anak bodoh, kamu benar-benar hebat. Nak muda. Saya langsung kasih kamu 3 kali lipat, tidak. Saya langsung kasih kamu 1.000 rupiah. Kamu kembalikan barang ini ke saya ya. Setelah dijual tidak bisa dikembalikan. Ini aturan kalian sendiri. Masa ia melanggar aturan sendiri? Kamu ini tolol. Kamu ngomong dong gini aja. Kamu kasih barang ini ke saya. Tukar semua, saya kasih ke kamu ya. Kira barangnya nggak berharga. Langsung dihancurkan. Sekarang tahu berharganya. Langsung mau minta kembali. Jangan nggak mau minum arak malah minum hukuman. Saya kasih tahu ini semua orang saya. Kalau nggak bisa, saya langsung rampas hari ini. Ini pasar gelap. Tapi juga ada hukumnya. Saya juga sudah puluhan tahun berbisnis barang antik. Hari ini, ketemu harta karun ini. Sungguh langka. Anak saya ini nggak ngerti barang ini. Sangat nggak tahu diri. Gini aja, saya ajak kalian jalan-jalan di pasar hantu. Saya pilihkan harta karun buat kalian. Nggak bisa, saya mau lilin ini simpan buat saya. Hari ini ketemu orang penting. Cepetan. Temani orang penting pilih harta karun. Main batu akik 3 orang. Beli ini. Ya. Datang orang yang ngerti. Berapa harganya ini? 200 ribu.
Kenapa nggak langsung rampok saja? Pak! Ini kayaknya sedikit nipu kita. Anda yakin nggak salah lihat? Ini nggak mau beli itu. Kasih murah aja buat saya. Tadinya kira jagoan ternyata cuma nebak-nebak. Anda mau 500 untuk Anda. Baiklah begitu saja 500 potong untuk saya ya. Rasanya dia sedang bermain dengan kita. Potong-potong. 500 ini pasti akan sia-sia. Tidak mungkin saya tidak salah lihat. Jade adalah Jade. Siap kalah selamat untuk Anda. Kaya mendadak. Aduh penyelamat. Boleh tahu nama Anda? Keluarga Chen dari Lau Jiumen. Keluarga Chen yang bangkrut karena judi batu. Dengan penilaian Anda hari ini, dulu judi batu mana mungkin bisa bangkrut? Juga karena dikhianati orang baik. Hari ini benar-benar terima kasih banyak. Orang besar tidak memikirkan kesalahan orang kecil. Sebelumnya saya ceroboh banyak salah. Mohon maaf. Tidak apa-apa, saya pamit. Lihat dia bisa pergi. Di ujung gang halangi dia. Hei Chen Ze. Lin Ziqiang. Dengan senang hati memberitahu Anda. Hahaha. Sial, kekuatan sudah hilang. Hahaha, tidak bisa lagi serang. Apa yang terjadi? Kakak Z bermasalah. Tali segel di tangan petinggi benar-benar manjur. Pukuli dia habis-habisan. Minggir-minggir biar saya lihat. Tidak ada napas, sudah mati. Bajingan ini akhirnya mati. Pulang-pulang, ayo pergi. Kakak Hong cepat datang. Bodoh. Bagaimana keadaannya? Tinggal satu tarikan napas, tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Anda ahli pengobatan, pikirkan cara. Kakak Z masuk ke ruang haus, kekuatan luar tidak bisa membantunya. Hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, kita jaga dia bersama. Percaya dia akan baik-baik saja. Ada, cepatlah bangun. Sebelah betis, sebelah paha. Manis tidak. Panas tidak kipasin. Denyut nadi stabil dan kuat. Pemulihannya sangat baik. Kali ini hampir mati dipukuli. Tapi malah jadi beruntung. Menembus lapisan terakhirku. Membuatku mendapatkan kekuatan ilahi. Lampu abadi sudah dinyalakan. Saatnya melengkapi jiwa Qian-Qian. Qian-Qian. Kamu akan segera mendapatkan ingatanmu kembali. Qian-Qian sudah kembali ke dirinya. Dia mengungkapkan perasaannya padaku. Lihat. Katanya Wusan memintamu menikahi putrinya. Sebelum keluarga Chen bangkit kembali. Aku tidak akan mempertimbangkan pernikahan. Kamu berani menolak Wusan. Bagaimana dengan keluarga Huo? Aku ulangi, aku tidak mempertimbangkan pernikahan. Anak kurang ajar. Dikasih muka malah nggak mau tahu. Hari ini aku merendahkan diri untuk putriku. Bukan meminta. Ayah, bicaralah dengan sopan. Ada seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa. Masih perlu apa lagi sopan santun. Keluarga Chen sekarang sudah hancur. Dia tidak ada gunanya lagi. Tapi keluarga Huo. Peralatan making yang iconic hari ini. Semua adalah barang antik dari dinasti Qing. Kekayaan keluarga sangat besar. Putriku, kamu bisa menyukainya.
Sudah merupakan keberuntungan besar baginya. Maaf, sepertinya makan malam hari ini aku tidak beruntung menikmatinya. Biarkan dia pergi. Seorang sampah yang dibenci, semua orang buat apa? Cepat pergi. Terima kasih atas jamuan hari ini. Peralatan makannya memang bagus tapi bukan dari dinasti Qing. Mangkuknya masih dari dinasti Ming. Sumpitnya modern. Kedepannya saat menjamu tamu, jangan terlalu membual. Nanti malah mempermalukan keluarga Huo. Putriku. Bagaimana dia tahu? Sudah kubilang dia hebat. Kalian semua orang tua keras kepala tidak mau dengar. Apakah aku salah menilai? Kak Ze, maaf. Ying Er. Yang harusnya bilang maaf. Belum kepikiran buat nikah. Gak apa-apa. Aku mau nemenin kamu. Aku mau bangkitin keluarga Chen lagi. Ambil kembali semua yang Lin Ziqiang ambil. Aku dengar keluarga Lin baru dapat proyek. Jalanan bisnis barang antik. Proyek ini pasti milik keluarga Chen. Hahaha, selamat ya Tuan Lin. Dapat proyek jalanan bisnis barang antik. Kedepannya buka toko atau jualan. Semua tergantung kamu, gampang kok. Ayo. Chen Ze belum mati ya? Masa iya aku mau mati duluan dari kamu? Ini dari zaman Ming Lo. Zaman Ming udah secanggih ini. Coba aja cek di internet. Kalimat ini pertama kali muncul di zaman Qianlong. Bukan ini juga barang dari zaman Qing. Langsung dipecah aja ganti rugi. Tahun lalu di Jingdezhen. Ada beberapa barang kecil kayak gini. Paling murah cuma 100 yuan. Pakai barang kayak gini buat nipu orang. Kamu cuma preman tai tahu nggak? Usir dia keluar. Kenapa buru-buru sih? Kamu jual barang palsu segitu banyak. Nggak takut mempermalukan keluarga Lin ya? Ah. Tunggu, aku masih ada yang mau bilang. Cepetan bilang kalau ada. Ini ada buktinya, pertimbangkan baik-baik. Agar nggak melanggar hukum. Jangan dilihat. Yang benar nggak takut bayangannya miring. Keluarga Lin udah ngelakuin banyak hal. Nggak takut ke bawah. Chen Ze, hari ini keluarga Lin. Hari peluncuran proyek. Di sini nggak welcome buat kamu pergi. Proyek apa sih yang bisa diberikan ke keluarga Lin? Hal kecil ini nggak perlu kamu khawatirkan. Pemilik modal milih keluarga Lin. Oke deh. Nanti kita jalan ke pinggir jembatan. Datang, hahaha. Kamu lihat baik-baik ya. Proyek ini pasti akan kami ambil keluarga Lin. Pak Yu. Sudah lama menunggu, silakan duduk. Tidak perlu saya datang untuk memberitahu kamu. Proyek ini tidak akan dikerjakan oleh keluarga Lin lagi. Saya akan menyerahkannya ke keluarga Chen. Kenapa sih? Pak Yu, kita sudah menandatangani kontrak sebelumnya. Kenapa tiba-tiba batal? Kamu harus mengganti rugi saya. Menurut ketentuan kontrak, jika pihak kedua tidak memiliki kualifikasi dasar dalam menilai barang antik, pihak pertama dapat mengakhiri kontrak tanpa syarat. Kamu bisa menilai barang antik. Kamu bisa tahu asal kipas ini. Dasar tidak tahu apa-apa. Hampir tertipu olehmu. Ada yang tahu barang ini di sini. Ini adalah karya pemimpin aliran lukisan Xin'an. Lukisan pemandangan dari Master Zhejiang. Tidak heran kamu adalah ketua klan Shentong. Saya percaya dunia bisnis antik akan aman di tanganmu. Diam semua. Saya adalah anggota dari 3 pintu atas Lau Jiumen, ahli waris keluarga Lin. Kalian sampah. Kenapa meragukan saya? Kamu ahli waris apa? Kamu tuan muda apa? Ayah kamu juga datang. Ya, hari ini benar-benar kebetulan pertemuan besar Lau Jiumen. Pertemuan para senior keluarga Lin. Sejak diserahkan ke tanganmu selama bertahun-tahun. Setiap kejadian telah mempermalukan nama Lau Jiumen. Orang seperti ini
Tidak pantas berada di 3 pintu atas. Langsung usir dia. Saya Wu hari ini mengumumkan. Mengeluarkan keluarga Lin dari Lau Jiumen. Menempatkan keluarga Chen sebagai 3 pintu atas. Kenapa sih? Paman, kenapa kamu menaikkan sampah ini ke atas? Saya tidak terima. Sebelum datang ke sini Lau Jiumen sudah mengadakan pertemuan. Lebih dari setengah keluarga setuju. Tidak mungkin, Paman. Saya akan memberitahu ayah saya tentang ini. Keluarga Lin. Ayah saya adalah salah satu tetua 3 pintu atas. Ayah saya memiliki hak veto. Ayah, kamu datang tepat waktu, katakan sesuatu yang adil. Kamu anak durhaka. Semua ini terjadi karena kebodohanmu. Keluarga Lin sampai seperti ini karena kebodohanmu. Ayah, kenapa kamu memukulku? Seandainya aku tahu keluarga Lin akan diusir dari Lau Jiumen karena kamu. Dulu aku tidak akan menyerahkan bisnis keluarga kepada sampah seperti kamu. Mulai hari ini, kamu keluar dari keluarga Lin. Aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi, jangan tinggalkan aku. Aku salah ayah, jangan tinggalkan aku hanya dengan mengusirmu. Keluarga Lin punya kesempatan untuk bangkit. Aku tidak bisa lagi menyerahkan bisnis keluarga kepada sampah. Yang menghancurkan bisnis keluarga, aku bukan sampah. Bagaimana aku bisa jadi sampah, ayah? Chen Ze itu Chen Ze. Chen Ze yang sampah. Dengan kemampuanmu. Sekarang masih ingin membunuhku. Bagaimana tidak terduga, kan? Aku malah berterima kasih karena kamu dulu ingin membunuhku. Sehingga aku mendapatkan kekuatan dewa. Sekarang membunuhmu. Semudah membunuh semut. Chen Ze. Aku yang salah, Chen Ze begini. Aku setuju kalian maju. Biarkan Shang San Men, aku setuju. Status keluarga Chen di Lau Jiumen. Kapan perlu keputusan keluarga Lin? Kamu siapa sih? Dulu menipu orang tuaku dengan batu giok. Seharusnya mendapatkan balasan seperti ini. Kamu harus membayar untuk semua yang pernah kamu lakukan. Aku benar-benar memandang rendahmu. Kalau aku jadi kamu, Lebih baik bunuh diri saja. Kumohon Chen Ze, lepaskan aku. Lepaskan aku, jangan bunuh aku, dia anjingku. Hidup matinya tidak bisa diputuskan orang lain. Hahaha. Tuanku, selamatkan aku, tuanku. Tadi itu apa? Kok aura jahatnya begitu kuat? Pemimpin kekuatan gelap. Anak angkatku dulu, Fen. Anak durhaka seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkannya. Aku pernah bertarung dengannya. Lau Jiumen bekerja sama pun bukan lawannya. Hanya ketua tim Shentong yang bisa melawannya. tenang saja, aku tidak akan membiarkan orang jahat seperti ini merusak dunia. Semuanya tergantung padamu. Jika butuh apa-apa langsung bilang saja. Keluarga Huo akan membantumu sepenuhnya. Terima kasih, Paman. Terakhir kali aku mengundangmu makan. Aku kurang mempersilakanmu dengan baik. Tapi hari ini, aku ingin kamu memberiku muka. Menikahi putriku. Aku akan membantumu sepenuhnya. Membangkitkan kembali bisnis keluarga Chen. Ayahmu memaksa pernikahan di depan umum. Bagaimana As bisa turun dari panggung? Lau Hu, kamu tidak bermain fair, putri keluarga Lau San. Juga ingin menikahi anak ini, jangan ada yang rebut. Bersaing secara adil, setujukan setuju. Hari ini aku hanya ingin jawaban. Untuk putriku. Maaf, Paman Huo. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ayah? Wajahku hampir hancur karena kamu. Ying, kamu tidak tahu terima kasih. Ada apa denganmu? Aku hanya ingin membangun karir dulu baru menikah. Tidak ingin menyakiti siapapun. As, aku akan menunggumu. Ditolak lamaran di depan umum di hotel bisnis rasanya tidak enak, kan? Urusanmu apa, pergi? Ada yang mengunggah video Chen Ze ditolak lamarannya. Sekarang seluruh Lau Jiumen tahu putri keluarga Huo ditolak lamarannya. Aku merasa malu untukmu.
Tidak berani keluar rumah lagi kan? Aku bilang pergi kamu tidak dengar ya? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Lihat mereka berpegangan tangan, hubungan mereka sangat baik. Aku tidak ingin melihat. Chen Ze adalah pria brengsek, dia sudah bersama Wu Qian. Tapi masih menggantungmu, kamu bencikan. Aku bisa membantumu. Kamu bagaimana, bukannya kamu bisa hipnotis? Nanti setelah Chen Ze dihipnotis, aku akan meminta orang dewasa untuk mengatur ritual pernikahan untuk kalian. Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin dia mengelak. Kenapa kalian membantuku? Orang dewasa menginginkan Wu Qian. Jadi tidak ingin Wu Qian dan Chen Ze bersama. Ini baik untuk semua orang. Kami akan menunggumu di hotel. Cepat sekali. Hipnotismu memang luar biasa. Semua sudah siap, pergilah. Tidak ada yang bisa lolos dari formasi Persatuan Sang Tuan. Malam ini pasti akan sangat memabukkan. Begitu mereka bersatu dalam formasi yang disiapkan Sang Tuan, dalam 3 detik pasti akan meledak. Huo Ying, si pecinta ini, telah mengakhiri nyawanya sendiri dan Chen Ze sungguh patut dirayakan. Aku akan membeli sampanye untuk merayakannya. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihat hasilnya. Kalian. Kau pikir trik kecil ini bisa membunuhku? Dasar perempuan jelang, berani-beraninya mengkhianatiku. Kamu yang sebenarnya tidak tahu malu. Begitu saja menipu nona besar ini. Di matamu aku sebodoh itu? Kami menunggumu di hotel. Cepatlah pergi minta maaf pada Aing. Kamu benar, aku memang berhutang permintaan maaf padanya. Nona besar ini tidak butuh maafmu. Aing, kami sedang mencari kamu. Tidak perlu bicara lagi, hari ini ada yang ingin mencelakai kami. Mau bekerja sama untuk membalasnya. Tentu saja mau. Jangan terlalu senang, hari ini kamu tidak mati. Masih ada waktu panjang di depan. Kau pikir hari ini kalian masih punya kesempatan untuk pergi? Apa yang kalian inginkan? Sang tuan kalian sudah susah payah menyiapkan formasi persatuan itu. Menurutku tidak perlu membuang-buang waktu. Lebih baik kalian berdua yang menikmatinya. Jangan harap. Dengarkan Lin Ziqiang. Sekarang kamu harus mengikuti perintahku. Lin Ziqiang, cepat sadar, jangan tertipu. Kamu tahu kenapa aku tidak menghipnotismu? Karena aku ingin kamu tetap sadar setiap saat. Baru tahu betapa mengerikannya akibat mengkhianatiku. Lin Ziqiang, dengarkan. Perempuan ini adalah targetmu malam ini. Sekarang bawa dia ke kamar tidur. Lin Ziqiang, lepaskan aku, kamu gila. Li Ziqiang, jika dia tidak menurut kamu bisa memukulnya. Aze, tolong aku. Sekarang menyesal sudah terlambat. Selesai, tunggu saja. Dia seperti ini juga karena ulahnya sendiri. Hao Fan ini benar-benar kejam. Benar-benar tidak memberi sedikit pun celah ya. Di dalam pasti sangat menjijikan, nanti aku akan atur orang untuk membereskan. Sampah hal sekecil ini saja tidak bisa dikerjakan dengan baik. Masih berani mempertaruhkan nyawa sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Ze itu sampah. Jangan kira memutus lenganku bisa membuatku terluka parah. Kita lihat saja nanti. Peninggalan sejarah ditemukan di jalan komersial. Pekerjaan terpaksa dihentikan. Aku sudah memeriksa lokasi itu. Tidak mungkin ada peninggalan sejarah. Tak perlu ditebak. Pasti Wu Fan yang licik itu tidak mau proyek kita selesai dengan lancar. Membuat masalah bagi kita. Tak apa, besok siang kita pergi lihat. Sudah lama tidak melihatmu makan seperti ini. Benar-benar membahagiakan. Lihatlah. Semua barang dari dinasti Ming sungguh berharga. Sayang sekali sepertinya jalan komersial ini tidak akan bisa dibangun. Memang barang yang bagus. Aku sudah memberitahu Biro Pelestarian Budaya. Mereka akan datang mengambil alih sebentar lagi. Impian keluarga Chen kalian untuk bangkit lewat jalan komersial ini bisa dibilang sudah hancur. Sadarlah.
Melawanku kau belum pantas. Beberapa benda ini ditemukan 2 tahun lalu di daerah aliran Sungai Kuning. Memang barang yang bagus, baik dari segi waktu maupun tempat. Jauh berbeda dengan jalan komersialku ini. Jauh berbeda. Ternyata untuk menjatuhkan proyekku ini, kau benar-benar sudah berusaha keras ya, mengeluarkan barang-barang asli. Ternyata bukan Van Ge yang menggali, tapi Van Ge menyumbangkan koleksi pribadinya. Apaan koleksi pribadi? Barang yang digali di wilayahku. Tentu saja milikku. Betul. Setelah orang-orang dari Biro Kebudayaan selesai mengidentifikasi jika barang ini tidak termasuk milik tanah ini, maka proyek jalan komersial kita masih bisa dilanjutkan seperti biasa. Ya, akhir-akhir ini banyak mengeluarkan uang. Barang-barang ini, anggap saja sebagai modal awal grup Chen. Kalian bawa kembali. Letakkan kembalikan padaku, kembalikan padaku. Apa maksudmu kembalikan padamu? Jangan sampai karena panik kamu bicara sembarangan. Aku bisa saja tidak mengambil harta ini. Kalau kamu bicara bisa-bisa masuk penjara. Hari ini, Wu Fan meminjam tempat ayahku mengadakan acara apresiasi ini. Aku rasa ini adalah perangkap kamu harus hati-hati. Sampai sekarang belum terlihat apa-apa. Saudara-saudara, hari ini, aku sengaja mengundang keluarga Chen dari 3 pintu utama Laojiu, putra Chen, untuk mengapresiasi harta kita. Wu Fan, apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin Chen Ze mengapresiasi harta kita, silakan. Jangan pergi. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa sampah tidak bisa melihatnya? Tampaknya kepala suku Shentong hanya memiliki nama saja. Sekarang biar aku yang mengapresiasi harta kita. Baik, aku sudah selesai. Chen Ze, sekarang giliranmu. Chen Ze, apakah kamu benar-benar bisa? Kalau tidak mengerti, turun saja. Jangan buang waktu orang lain. Wu Shao, kamu saja yang lanjut, kamu bicara dengan baik. Cepat beri dia minum. Aku sudah baik, tidak perlu minum obat. Apakah kalian sudah membaca koran hari ini? Wu Fan pergi kemana-mana untuk mengapresiasi harta selalu tepat. Dan menemukan koleksi Jumentidu. Sudah menggemparkan dunia antik. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Golden Pupil ada padanya? Kalau begini seluruh Laojiu akan hancur. Jangan panik, biarkan dia senang dulu. Aku sedang istirahat. Mencari koleksi itu melelahkan. Kalau dia suka, biarkan saja dia yang melakukannya. Jujurlah pada kami. Apakah ada rencana jahat yang kamu sembunyikan dari semua orang? Dia ada pesta dansa sore ini. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Selamat datang. Apakah dia datang dengan wajah berseri-seri? Tidakkah kalian merasa ada yang berbeda dengannya? Dari sudut pandang saya sebagai dokter, dia tampak lebih tua. Rambutnya sudah beruban. Kerutan di wajahnya juga bertambah. Aze, cepat beritahu kami. Apa-apa ada rencana licik? Itu hari di museum koleksi. Dia memasang perangkap besar. Ingin mencuri mata emasku. Aku pun menipunya dengan memberikan mata palsu. Cepat katakan mata palsu ini. Apa efek sampingnya? Aku lihat dia sangat ahli dalam menilai barang antik. Mata palsu juga bisa menilai barang antik. Hanya saja setiap kali digunakan akan melukai tubuhnya sekali. Kakak Aze, trikmu ini sangat hebat. Suara kecil. Salahkan dirinya sendiri yang serakah. Mengira memiliki mata dua dan terus menilai barang antik. Lambat laun akan menghabiskan tubuhnya. Ya, untung dia aktif. Membantu kami menemukan 3 koleksi. Ditambah dengan yang sebelumnya tinggal 1 lagi. Oh, begitu.
Sialan Chen Ze berani menipuku. Kamu baik-baik saja. Chen Ze si sampah memang pantas mati. Dia membunuh anakku. Membuat keluarga Lin dikeluarkan dari Lao Jiumen. Aku bersumpah, tidak akan menjadi manusia, jika tidak membalas dendam ini. Ah! Tidak bisa dilepas. Ini bagaimana ini? Mereka ingin memaksaku menyerah. Tinggal satu lagi ini sudah lengkap. Ya tapi Direktur Wang terus mendesak kami untuk segera membuka pameran Jiu Mentidu. Bagaimana dengan pameran koleksi? Aku yang akan menyiapkan yang terakhir. Kamu sibuk dulu. Kamu datang. Kian tolong selamatkan aku. Sekarang minta maaf, tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Aku bukan dari klan Mata Dewa. Hanya iri dengan kemampuan klan Mata Dewa. Aku menyesal aku tidak akan pernah lagi mengidentifikasi harta karun. Chen Ze, kumohon. Ambil kembali mata yang menghabiskan hidupku ini. Baiklah. Kembalikan ketiga koleksi itu. Dan bersumpah untuk keluar dari dunia barang antik. Kamu. Sepertinya kamu tidak benar-benar menyesal. Sudahlah, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Baik. Aku bersedia menyerahkan koleksi ini. Aku akan segera mengirimkannya. Kali ini jangan coba-coba trik licik. Dia harus memverifikasi setiap barang yang kamu kirim. Tentu saja sekarang aku tidak berani menipu Ketua Shentong. Tuan, apakah kamu sudah mendengar? Keluarga Wu sudah mengumpulkan 9 koleksi dari Jiu Mentidu dan akan memamerkan di museum koleksi. Lebih baik sudah terkumpul daripada aku harus mencari satu persatu. Beberapa hari lagi tahun dan bulan Yin akan tiba. Pergi dan tangkap Wu Qian. Tidak. Anggap 3 wanita yang mengelilingi Chen Ze. Semuanya tangkap mereka. Oh ya kakak Wu, beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Apakah ada yang kamu inginkan? Mari pergi ke mall. Baik. Binatang apa yang kamu lakukan? Kakak Wu jangan khawatir, dia akan segera datang. Binatang apa yang kamu lakukan? Kakak Wu jangan khawatir, dia akan segera datang. Lepaskan mereka. Lihat. Dia tidak bisa menahan diri datang begitu saja. Jangan maju lagi. Jika kamu maju lagi, aku akan menggorok lehernya. Penakut hanya tahu menyakiti wanita. Teruslah mengutuk. Kamu tidak akan hidup lama lagi. Aku paling benci padamu. Apa yang kamu inginkan, katakan langsung. Aku ingin 9 koleksi dari Jiu Mentidu. Sekarang. Baik, semuanya untukmu. Tapi aku harus menjamin keselamatan mereka. Kian aku tidak mungkin memberikannya padamu. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Baru bisa mengumpulkan 9 koleksi. Aku akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Kian, kamu takut. Ze. Aku selalu percaya padamu. Oke, segera aku antar. 9 benda untuk menukar Huoying. Hahaha. Kian, kamu lihat. Kamu sudah melihat wajah asli pria ini. Dia sudah meninggalkanmu. Barang sudah dibawa, lepaskan orangnya. Tidak apa, aku sendiri yang atur. Cepatlah. Atur barangnya sesuai cara yang aku tentukan. Bodoh, hari ini akan kutunjukkan padamu. Aku dewa iblis nomor 1 di dunia. Bagaimana aku terlahir, hahaha.
Dewa iblis turun tak terkalahkan. Kian-kian jangan takut. Segera selesai kok. Cepat cari cara apa kita hanya bisa melihat. Wuqian dihabisi tenaga juanya kakak jangan ragu. Cepat gunakan kekuatanmu untuk melawannya. Kian-kian ada di tangan mereka. Kita jangan gegabah. Baru saja dimulai. Kian-kian jangan takut. Segera selesai. Kenapa bisa begini? Tuan, ada apa kepung mereka? Jangan biarkan mereka pergi. Aku tidak berniat pergi. Kamu tidak perlu tegang. Apa itu kamu? Apa kamu yang main tangan lagi? Formasi ini kamu sendiri yang gambar. Koleksi juga kamu yang periksa. Kamu curiga apa? Kenapa? Formasiku bisa gagal. Kenapa jalur energiku terbalik? Kenapa? Hahaha. Kamu pikir sendiri kenapa? Bodoh, jangan banyak bicara. Sebenarnya ada apa? Aku tidak suka diajari oleh orang kecil. Waktu itu aku mengeluarkan kalian dari Lao Jiumen. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Kian-kian. Kian-kian itu nyata. Koleksi-koleksi itu juga nyata. Kenapa? Ya Kak Z, ini sebenarnya kenapa? 9 benda ini memang koleksi yang cukup langka. Tapi bukan milik kita Jiumen Tidu. Apa katamu? Dulu aku melakukannya. Untuk mencegahmu. Ternyata kau memang belum menyerah. Jadi ada satu koleksi yang berasal dari tempat lain. Yang merusak formasi magisnya. Dan membuatnya gila. Ya. Bagaimana mungkin aku membiarkan binatang ini menyakiti kian-kianku? Kian-kian kau telah menderita. Adek aku sudah bilang. Aku akan selalu percaya padamu. Jika harus mati. Mati bersama. Ini adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Kau jangan harap. Sudah waktunya berakhir. Kakak kian-kian. Kian selain aku. Tidak ada yang pantas mendapatkanmu. Ade. Kian-kian. Jangan menangis. Ade. Untung aku tidak setuju menikahimu. Kalau tidak itu akan menyakitimu. Tidak. Aku tidak mau kau mati. Aku juga tidak mau jadi janda. Jangan tinggalkan aku sendirian, oke? Kau benar-benar mau menikah denganku. Aku hidup adalah milikmu. Mati pun jadi arwahmu. Kau meninggalkanku sendirian. Kau hidup dengan baik. Baik-baik.
Huoying Kak Hong. Kalian pikirkan caranya. Kekuatan dan hidupnya sedang berkurang. Untuk menyelamatkannya, hanya ada satu cara, aku harus mengaktifkan ritual pengorbanan. Dan seseorang harus memberinya kehidupan, aku yang akan melakukannya. Tidak ada waktu lagi, cepatlah buat keputusan. Aku yang akan melakukannya. Aku dilahirkan sebagai perawan suku Shentong. Seharusnya aku memberikan segalanya untuk suku Shentong. Tidak, dia membutuhkanmu. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Age dalam hidup ini. Sudah merupakan keberuntungan besar. Aze, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Hari ini, koleksi terakhir dari Sembilan Pintuju Menti itu telah terkumpul semua dan akan dipamerkan secara resmi. Selain itu, hari ini juga merupakan hari pernikahan putriku dengan Chen Ze. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Kalau bukan karena Jie Hong, kita tidak akan berada di sini hari ini. Aku akan membawa berkah Jie Hong dan menjalani setiap hari dengan baik.